It's a Nusantara where legends are born to the roar of the state. Siapa sangka dari awalnya penuh kekhawatiran, timnas Indonesia justru bikin iri satu grup, cedera dua striker utama, gak bikin surut semangat Garuda. Sebaliknya, ini justru jadi titik balik munculnya wajah paling mewah timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun mungkin masih pemulihan, Ole Rummenigge juga sempat harus naik meja operasi. Tapi dua-duanya menolak menyerah. Dan bersamaan dengan itu, datanglah kejutan besar dari Erick Thohir. 3 nama baru disiapkan di lini depan. Dan kalau semuanya lancar, lawan Arab Saudi dan Irak nanti, timnas Indonesia bisa punya starting 11 yang bikin ngilu lawan-lawannya. Lebih mewah dari tim yang katanya unggulan di grup B. Lebih lengkap, lebih matang, lebih mengejutkan. Jadi, apa kabar terbaru dari Ragnar dan Ole? Siapa pemain yang siap menambah daya gedor timnas? Dan seberapa mengerikannya susunan pemain timnas Indonesia di ronde 4 nanti? Siap-siap, mari kita bahas selengkapnya. With each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend to the world. Ronde keempat ini bukan ronde biasa, ini adalah babak hidup mati yang akan menentukan siapa yang langsung lolos ke Piala Dunia 2026 dan siapa yang harus lewat jalan berliku lewat playoff. Indonesia tergabung di grup B bersama dua tim yang sering disebut raksasa Asia, Arab Saudi, sang tuan rumah grup, dan Irak, mantan juara Asia yang selalu jadi langganan babak akhir. Di atas kertas, peringkat FIFA mereka jauh di atas, tapi pertandingan tidak pernah dimenangkan di atas kertas, apalagi kalau yang dilawan timnas Indonesia dengan semangat Garudanya. Jadwalnya pun sudah ditentukan. Di tahun ini, 9 Oktober, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Arab Saudi. 12 Oktober, Garuda kembali ke kandang menjamu Irak di laga super penting. Terakhir 15 Oktober, Arab Saudi akan melawan Irak. Dan dari 3 tim ini, hanya satu yang lolos otomatis ke Piala Dunia. Runner up harus duel ulang di babak playoff 2 leg. Jadi, gak ada ruang buat salah. 2 pertandingan, 2 kali 90 menit awal ini adalah kunci kita. Menang sekali aja akan membuka peluang besar. Tapi kalau kalah 2 kali aja, mimpi World Cup siap kembali tertunda. Tapi kalau ngomongin performa, kalau dilihat dari peringkat FIFA, banyak yang langsung angkat tangan. Arab Saudi di ranking 59, Irak di 58, Indonesia masih jauh di 118. Tapi tunggu dulu, ranking hanyalah angka dan angka bisa berubah. Arab Saudi dan Irak stagnan. Dari tahun ke tahun, cuman muter-muter di kisaran 50-an. Arab Saudi bahkan sempat turun ke 59 dalam update terakhir. Irak pun begitu, gak ada peningkatan berarti. Sedangkan Indonesia melesat dari ranking 142 di Februari 2024, sekarang naik 24 tingkat ke 118. Dan itu bukan angka kosong, tapi hasil dari kerja nyata di lapangan. Indonesia mulai dilihat dunia, mulai disegani, dan inilah fakta lainnya yang bikin makin berani. 5 laga terakhir timnas Indonesia, menang lawan China dan Bahrain, kalah dari Jepang dan Australia. Tapi ingat, Jepang itu peringkat 6 dunia, Australia peringkat 25. Skor memang telak, tapi itu jadi bahan evaluasi yang mahal dan berharga. Sedangkan Arab Saudi dari 5 laga terakhir cuma menang sekali, sisanya kalah dari Meksiko, Amerika Serikat, dan Australia. Imbang lawan Trinidad dan Tobago. Dan bagaimana dengan Irak? Gak jauh beda juga, menang tipis lawan Yordania, kalah dari Korea Selatan dan Palestina, dan cuma imbang lawan Kuwait. Kesimpulannya, ranking tinggi bukan jaminan konsisten. Di atas kertas mereka unggul, tapi di lapangan, performa mereka gak jauh beda dari Indonesia. Tapi kalau timnas bisa bermain dengan determinasi maksimal, peluang mencuri poin dari mereka bukan hal yang mustahil. Jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia dihadapkan pada tantangan berat. Cedera 2 penyerang utama, Ragnar Oratmangun dan Ole Rummenigge. Ragnar Oratmangun, salah satu striker andalan timnas ini, belum terlihat di skuad FC Dender dalam 2 laga pembuka Liga Belgia musim 2025-2026. Lewat laman resmi klub, FC Dender menyebut, Berthe dan Oratmangun, kami masih harus menunggu mereka pulih dari cedera. Ragnar memang sudah lama absen sejak Maret 2025. Awalnya karena terjangkit virus yang tidak diumumkan jenisnya oleh pelatih Vincent Yeuvart. Kala itu, pelatih Dender mengatakan, Oratmangun belum fit, dia masih terganggu virus.
Dan kini meskipun Ragnar sempat kembali berlatih per 19 Juni 2025, belum ada kepastian kapan ia siap kembali bermain secara kompetitif. Satu lagi pukulan telak untuk Garuda, cedera Oleh Rummenigge. Cedera Oleh terjadi saat membela Oxford United melawan Arema FC di ajang pramusim Piala Presiden. Dalam pertandingan itu, pemain Arema, Paulinho Moscheline, melayangkan tackle keras ke kaki Rummenigge hingga membuatnya harus ditarik keluar. Akibat cedera tersebut, Rummenigge naik ke meja operasi untuk menangani masalah di ankle kaki kanan. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bahkan mengisyaratkan bahwa Oleh kemungkinan absen di ronde 4 nanti. Namun di balik itu terlihat usaha keras dari Oleh untuk sembuh cepat. Salah satunya terekam dalam unggahan video @ZonaFootballID, di mana ia terlihat tetap menjaga kebugaran dengan bersepeda statis meskipun kakinya masih memakai pelindung. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga memberikan konfirmasi. Dia coba recovery secepatnya di Belanda, tidak di Inggris. Di sana juga didukung oleh tim kedokteran timnas. Tapi tetap bagaimanapun, Oleh Rummenigge itu di Oxford. Saat ini, proses pemulihan Oleh diawasi langsung oleh tim medis gabungan Oxford United dan Timnas Indonesia. Kini kita hanya bisa berharap Oleh dan Ragnar bisa segera pulih dan bisa kembali untuk bermain di lapangan. Di tengah kabar cederanya Ragnar dan Oleh, datang satu kabar yang bikin nafas publik Indonesia kembali lega. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan update penting saat tampil di kanal YouTube Bung Binder 4 Agustus 2025 lalu. Satu, kembali melapis ya pemain dalam posisi yang di depan. Nah itu. Nah, dalam minggu ini surat menyurat antara pemain dengan kami sepertinya kami mendapatkan. Ya, satu nama sudah dipastikan, Mauro Zelstra, striker muda, kelahiran Belanda. Proses naturalisasinya sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan kini sedang menunggu proses di DPR RI. Namun karena DPR sedang reses, pengajuan akan dilakukan bersamaan dengan 2 pemain lain yang namanya masih belum diumumkan ke publik. Kan mesti ada clearance dari orang tua dan pemain bahwa mereka kesini untuk merah putih. Oke. Nah, dari situ akan terjadi interview dari pihak pemerintah dengan mereka, karena udah ada surat baru interview kan. Oke. Baru kita kirimkan surat ke Pak Menpora, Pak Menpora ke Menteri Hukum, Menteri Hukum ke Bapak Presiden, Pak Presiden ngirim ke DPR. Nah, seperti yang kemarin Mauro, Bapak Presiden udah kirim ke DPR. Oke, cuman iya, karena DPR sudah reses, jadi nanti kita akan mengusulkan bersama-sama dengan tambahan 2 pemain lain. Dan inilah yang bikin publik makin penasaran. Meskipun belum diumumkan resmi, 2 pemain yang akan diajukan naturalisasi itu dipastikan berposisi di lini depan. Itu berarti Indonesia tidak akan kekurangan amunisi menyerang. Berdasarkan spekulasi dan sinyal yang beredar, 2 nama kuat yang disebut mereka adalah Emiliano Jonathans dan Laurien Ulrich. Emiliano berusia 21 tahun, winger eksplosif dengan kaki kiri mematikan. Saat ini membela FC Utrecht di Eredivisie. Musim lalu mencetak 11 gol dan 4 assist untuk Vitesse. Berdarah Indonesia dari nenek pihak ayahnya, asal Depok. Sedangkan Ulrich usianya 20 tahun. Second striker atau gelandang serang, ex-timnas Jerman U16 sampai U19, saat ini bermain untuk FC Magdeburg, pinjaman dari VfB Stuttgart. Berdarah Indonesia dari jalur ayah, kakeknya disebut lahir di Surabaya. Dan jangan lupakan 2 nama lain yang sempat disebut, Adrian Wibowo, winger milik Los Angeles FC di MLS, serta Dean Zandbergen, striker muda dari VVV Venlo. Tentu semua ini masih harus melewati tahapan hukum, wawancara, persetujuan orang tua, hingga keputusan DPR. Tapi jika semua berjalan mulus, Erick Thohir memastikan 3 pemain ini bisa membela timnas Indonesia di Oktober nanti. Dan itu artinya Garuda punya senjata baru yang siap mengejutkan Asia. Kalau semua skenario berjalan sesuai rencana, Ragnar dan Oleh pulih, dan 3 pemain baru resmi jadi WNI, timnas Indonesia bisa tampil dengan starting 11 termewah sepanjang sejarahnya. Formasi andalan 4-2-3-1 dengan pondasi pemain aktif di liga top Eropa. Di bawah Mister berdiri kokoh penjaga gawang Serie A, Emil Audero, ex Juventus, kini andalan di Cremonese. Berpengalaman, refleks tajam,
dan punya ketenangan yang jarang dimiliki kiper Asia Tenggara kelas dunia. Di lini belakang, kita mulai dari kanan. Kevin Dix, pemain Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Tangguh dalam duel, rajin overlap, dan punya akurasi umpan silang yang bikin lawan panik. Duet back tengah, kita punya tembok muda, non-disiplin, Chesses, pemain Venezia, yang sedang diperebutkan oleh klub-klub Serie A, dan Michel Kers, back tangguh Eredivisie dari FC Twente. Dua-duanya jago duel udara, punya positioning bagus, dan tenang saat keluar dari tekanan. Sisi kiri ditutup oleh salah satu back kiri paling stabil di Belanda, Kelvin Verdonk. Teknik tinggi, umpan silang presisi, dan stamina kuat untuk naik turun tanpa henti. Dia bukan sekedar back, dia juga senjata serangan. Masuk ke lini tengah, di posisi pivot ada duet maut. Tom Haye, sang profesor otak serangan. Visioner, tenang, dan selalu tahu kemana bola harus bergerak. Dan di sampingnya, Joey Pelupesi, pemain berpengalaman di Liga Swiss, jadi jangkar sekaligus mengatur ritme bertahan. Kombinasi mereka, perpaduan teknik Belanda dan semangat Garuda. Sekarang kita ke lini serang. Di kanan kita punya calon naturalisasi yang digadang-gadang sebagai titisan, Arjen Robben, Emiliano Jonathans. Winger kidal, cepat, dan punya dribble tajam yang bisa mengacak-acak sisi kiri lawan. Di tengah, mengisi peran gelandang serang, Laurin Ulrich, ex pemain timnas Jerman dari U16 sampai U19. Tipikal second striker modern yang lincah, kreatif, dan punya visi bermain tingkat tinggi. Dia bukan sekedar pengumpan, dia juga finisher yang tenang. Di sisi kiri, kalau Ragnar Oratmangun sudah pulih penuh, dia jadi momok nyata, cepat, agresif, dan selalu bermain dengan determinasi tinggi. Pemain yang siap menekan sejak awal dan menciptakan ruang untuk striker utama. Dan di ujung tombak, Ole Romeni. Kalau proses pemulihannya berjalan lancar, dia adalah striker paling lengkap yang kita punya. Bermain di Championship Inggris, Ole cerdas mencari ruang, tajam di kotak penalti, dan finishingnya sudah terasa di Liga Super kompetitif. Lihat susunan ini, bahkan komentator luar negeri pun bakal ternganga. Pemain top dari Serie A, Bundesliga, Eredivisie, dan Championship berkumpul dalam satu tim di Timnas Indonesia. Kalau ini terjadi, wajar dong kalau Ragnar dan Ole senyum lebar dari ujung bench, karena mereka tahu mereka bukan hanya bagian dari skuad, mereka adalah bagian dari revolusi. Krisis cedera sempat bikin lini depan timnas Indonesia lumpuh, tapi kini semua berubah. Ragnar mulai pulih, Ole sedang recovery, dan 3 calon pemain baru siap dinaturalisasi untuk menambah daya gedor Garuda. Uji coba lawan Kuwait dan Lebanon di Surabaya September nanti akan jadi panggung pemanasan sebelum tempur sebenarnya di bulan Oktober. Bahkan Alex Pastor sudah tidak sabar menunggu laga itu dan sedikit membocorkan laga lawan Kuwait pada 6 September mendatang. Ya, kini Kluivert sudah siapkan taktik. Alex Pastor sudah tidak sabar. Dan kita semua siap menyaksikan Timnas Indonesia dengan wajah termewah dalam sejarahnya. Each step with each goal we score.